Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da wa rasulah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju Masjid Baitur Rahman guna melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih demikian. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan sebuah kultum dengan judul tingkatan puasa Ramadan. Di dalam menjalankan ibadah puasa ada beberapa tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama, shaumul awam. Puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam? Al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wal qaidi amdan. Puasanya orang awam itu hanya menahan makan dan minum saja, dan dari hubungan suami istri, dan dari muntah yang disengaja. Kalaulah kita termasuk ke dalam golongan ini, maka kita termasuk ke dalam hadis Nabi. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya, melainkan hanya haus dan lapar saja. Mengapa? Apa sebabnya? Karena dia hanya menahan haus dan lapar saja. Panca inderanya tidak ditahannya, matanya tidak ditahannya, mulutnya tidak ditahannya, tangannya, kakinya pun tak ditahannya. Hanya menahan makan dan minum saja. Ini untuk tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, shaumul khawas, puasa khusus. Bagaimana puasa khusus ini? Tidak hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi panca inderanya ditahannya. Matanya ditahannya untuk tidak melihat hal-hal yang mengandung syahwat. Mulutnya ditahannya untuk tidak berkata kotor, untuk tidak berbohong, untuk tidak mencaci maki orang lain. Sebagaimana hadis Nabi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dari hadis di atas ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya yang keluar dari lisan kita atau mulut kita ini harus perkataan yang baik. Kalau tidak bisa keluar perkataan yang baik, maka diam. Jangan mengganggu orang lain. Begitupun tangan. Kalau bisa digunakan untuk tolong-menolong, menolong sesama, bukan untuk mengganggu sesama. Kemudian tingkatan yang terakhir, yang ketiga, shaumu khawasil khawas, puasa khusus.
Bagaimana puasa khusus ini? Tidak hanya menahan makan dan minum saja, tidak hanya menahan panca indera dari melakukan hal-hal maksiat kepada Allah, tetapi hatinya selalu mengingat dan berzikir kepada Allah. Ini tingkatan yang terakhir. Jadi kalau kita sekarang masih berada di tingkatan yang pertama, hanya menahan makan dan minum saja, mari sama-sama kita tingkatkan untuk menuju tingkatan yang kedua. Tidak hanya menahan makan dan minum saja, tetapi panca indera kita ini kita tahan juga. Jadi kesimpulannya ada 3 tingkatan orang yang berpuasa tadi. Yang pertama, puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya khusus. Dan yang ketiga, puasa yang spesial. Bagaimana puasa yang awam tadi? Hanya menahan makan dan minum saja. Tingkatan yang kedua, menahan makan dan minum serta menahan panca indera untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan yang terakhir, menahan makan dan minum, menahan panca indera dari hal-hal yang bermaksiat, kemudian hatinya selalu mengingat kepada Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.